Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome to my class for the TOEFL preparations. Um, Let me introduce myself. My name is Rutna Aprilianti. For this occasions, we are going to talk about the listening part A in section 1. This listening comprehension skill consists of 10 skills. So I'll take the resources, but my main research for this explanations is Longman preparations course for the TOEFL test. Okay, so before we move to the explanations, so let me know you about the introductions of listening comprehension sections. So the listening sections on the paper-based TOEFL measures your ability to understand spoken English. So especially in academic context, it has a total of 50 questions. It lasts 30 to 40 minutes. So it divided into 3 parts, part A, B, and C. And now we are going to go to the part E about the short conversations, 30 dialogues, so 1 question each. Here are some general strategies for the listening sections. So you have to know about the directions. Read the directions carefully. Listen carefully. The questions go from the easier to harder. And don't leave any answer blanks and look ahead. Alright, so in part A, you will hear 30 very short conversation between a man and a woman. Ya, Anda akan mendengarkan 30 percakapan singkat antara laki-laki dan perempuan. Memang sengaja dalam TOEFL itu diset atau didesain antara 2 orang berbeda gender. Tujuannya adalah untuk menitik beratkan pada statement yang mana nanti akan dirujuk sebagai pertanyaan. Okay. For each one, you will hear a questions and choose the best answer from the 4 choices. Pilihannya ada 3, A, B, C, dan D. Jadi dalam TOEFL hanya ada 4 opsi, tidak 5. Ya. So for example, you may hear, mungkin contoh dari percakapannya adalah antara man and the woman. Such as like this. The man says, Billy really made a big mistake this time. And the woman says, yes, he forgot to turn in his research paper. The question, what does the woman say about Billy? In your textbook, you read, A, it was the first time he made a mistake. B, he forgot to write his paper. C, he turned in the paper in the wrong place. D, he didn't remember to submit his assignment. The correct answer is D, he didn't remember to submit his assignment. You see, from the statement of he forgot to turn in his research paper. Dia lupa mengumpulkan research paper, makalahnya. So, statement ini sama dengan he didn't remember to submit his assignment. So, dia tidak ingat untuk mengumpulkan. Kata turn in, it's similar with submit. Turn in, sinonimnya adalah submit. His research paper is identically the same with assignment. So, the best answer untuk statement antara man dan the woman ini adalah D. Ya, ini adalah baru contoh preliminary sebelum masuk ke skill 1 ya, skill 1 dalam listening. Oke, sekarang kita akan masuk ke skill 1 dalam listening, yaitu you have to focus on the second line of the dialogue. Ya, tips pertama yang harus Anda perhatikan untuk menjawab soal listening adalah Anda harus fokus pada statement orang kedua. Entah itu woman atau the man, such as like this. Dalam percakapan ini, orang pertamanya adalah the woman, dan orang keduanya adalah the man. Okay, the woman says, was anyone at home at Barb's house when you went there to deliver the package? And the man says, I rang the bell, but no one answered. Saya menekan belnya, membunyikan belnya, but no one answered. Tapi nggak ada seorang pun yang menjawab.
Anda lihat questionnya. What does the man imply? The man. Ya, the man ini orang keberapa? The man adalah orang kedua yang berbicara. Jadi tips pertama dalam mengerjakan soal listening adalah please be focused on the second line of the dialogue. Anda fokus pada line kedua pada satu dialog itu. Ya, sekarang kita fokusnya ke statement I rang the bell but no one answered. Kira-kira jawaban dari A, B, C, D yang cocok untuk menjawab statement orang kedua ini, orang pada line kedua adalah B. Ya, the house was probably empty. Kenapa? Ya, karena tadi dikatakan bahwa I rang the bell, saya membunyikan belnya, but no one answered. Jadi kemungkinan yang paling tepat adalah the house was probably empty. Bahwa rumahnya mungkin kosong karena tidak ada seorang yang menjawab. Okay, so that is the first tips ya. Jadi tips yang pertama adalah focus on the second line of the dialogue. Okay, the next. Tips yang kedua, pilihlah answers atau jawaban dengan menggunakan sinonim atau persamaan kata. So just like this. Ya, masih tetap ya orang kedua atau line kedua sebagai patokan Anda untuk menjawab dari statement yang akan ditanyakan. The woman says, "Why is Barbara feeling so happy?" The man says, "She just started working in a real estate agency." Look, lihat. Question. What does the man say about Barbara? The man, Anda lihat bahwa the man diidentifikasi sebagai line kedua. Orang yang kedua yang sedang berbicara. Nah, ini yang akan menjadi patokan kita untuk menjawab pada opsi yang di bawahnya. Carilah jawaban yang dia mempunyai sinonim hampir mirip dengan statement orang kedua. Apakah yang pertama, she always like her work in real estate? Dia sangat suka bekerja di real estate? Ataukah B, she began a new job? Dia baru memulai pekerjaan barunya? Or C, she just bought some real estate? Dia baru saja membeli real estate? Atau yang D, she bought a real estate agency? Dia membeli agensi real estate. Yang paling tepat dengan konteks sinonim pada line kedua adalah she began a new job. Anda bisa lihat kata started. Started itu memulai bekerja, started working, itu sama dengan began. Karena kata ini adalah sinonim. Started memulai, began juga memulai. Okay? A new job. Ya, started working. A new job is the same with work. Pekerjaan. So, the best answer for this case, ya, pada kasus ini yang paling tepat adalah option B, she began a new job. Ya, dengan menitik beratkan yang pertama tadi, statement orang kedua di line 2. Dan yang kedua adalah cari sinonim yang mirip dengan kata yang diucapkan pada orang kedua. Itu untuk tips yang kedua. The next is, ya, tips ketiga ini sering sekali dilakukan oleh siswa, tidak ya mahasiswa atau orang secara umum ya. Kenapa? Karena justru dalam TOEFL Anda pasti memilih statement, kata, pengucapan yang mirip. Padahal sebenarnya itu adalah trap, itu adalah jebakan. Nah, tips yang ketiga adalah avoid words with the same sounds. Ya, hindari kata dengan bunyi yang sama. Contohnya adalah seperti ini. The man says, "Why couldn't Mark come with us?" Kenapa Mark tidak jadi pergi dengan kita? Ya, and then the woman says, "He was searching for a new apartment." The question, what does the woman say about Mark? Nah, kita lihat. Dari semua opsi di sini, yang punya same sounds atau bunyi yang sama terhadap statement katanya, kata atau kalimat ending kalimat, yang mana? Coba di option A, he was in the department office. Kata department itu mirip-mirip pengucapannya dengan kata apartment. Hati-hati. Jangan terus kemudian mirip dan Anda memilih bahwa option A adalah yang paling tepat.
Padahal department dan apartment adalah hal yang berbeda jauh. Oke. Kemudian yang ke option yang apa ini? C. He was working on his research project. Kata research itu sama dengan searching. Search. Sounds-nya hampir mirip ya. Jadi otomatis di opsi C ini Anda juga harus berhati-hati karena opsi ini ada satu kata yang mempunyai same sounds. Alright, next option D. He had an appointment at church. Appointment dan apartment hampir dengan same sounds yang sama. Tetapi kata appointment dan apartment tidak ada hubungannya, jadi bukan opsi D yang kita cari. Kata church hampir dengan search, mirip. Dan itu juga tidak ada hubungannya, kata ini tidak, meaning katanya tidak sama. Jadi bukan itu. Jadi yang mana yang kira-kira opsi yang tepat untuk menjawab kalimat ini? Ya, kita akan lihat. Yang tepat pada kasus ini ya adalah B. He was looking for a place to live. Kata apartment dia ganti dengan kata place to live. Apartemen itu kan tempat tinggal. Jadi di opsi B dia ganti kata apartment dengan kata a place to live, tempat untuk tinggal. Oke, so itu baru di tips yang ketiga. Masih ada sambungannya? Masih sangat banyak sekali. Ya, alright. So ini adalah beberapa contoh pertanyaan yang sering muncul di sesi pertanyaan di part A. Ada what does the man or the woman mean? What does the man or the woman imply? What does the man or the woman say about? Dan seterusnya. Oke. Oke, kita lanjutkan pada tips yang keempat, di mana teman-teman akan ditaruh pada satu situasi di mana Anda harus menebak 3W, ya 3W apa yang termasuk di dalamnya. Ya, kita lihat. Dalam TOEFL di section A bagian 1 ini, ya part A bagian 1 ini, maaf, kita bisa lihat bahwa kita akan mengidentifikasi who, siapa yang terlibat dalam percakapan, kemudian what, topik apa yang sedang mereka bicarakan, dan where, di mana mereka sedang berbicara. Nah, itu sering muncul pada soal TOEFL di bagian part A section 1. Contohnya adalah seperti ini. Nah, contoh soal ini adalah soal yang menuntut jawaban who, berarti orang yang sedang diminta disyaratkan untuk menjadi jawaban ya. Kita lihat. Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? Yeah. Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? Anda bisa lihat di sini, the man says, you missed one homework assignment and a quiz. Yeah. The question is, who is the man? Yeah, who is the man? Oke, dari statement yang ada di sini, you may see, yang ditanyakan adalah who, mengenai siapa yang terlibat. Ya, in your textbook you read, ya, who is the man? The man-nya tadi di sini ya. You miss one homework assignment and a quiz. Siapa sih laki-laki yang terlibat di dalam percakapan? Apakah dia adalah newspaper editor, editor koran, atau police officer, seorang petugas polisi, a teacher or a student? Ya, Anda bisa lihat di sini dari kata sebelumnya ya. Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? Dari kelas Anda. Yang biasanya punya kelas itu mengajar di kelas siapa? Tentunya jawaban yang paling tepat adalah teacher ya. Kita bisa identifikasi dari kata your class, kemudian ada homework dan juga ada quiz. Okay, so the best answer for this topic is a teacher. Now,
We are going contoh pertanyaan yang memprediksi ya mengenai apa yang akan dilakukan atau topik apa yang sedang berlangsung. Contohnya begini ya. The woman says, "Are you going to read those books here in the library?" Apakah kamu mau baca buku ini semuanya di perpus? The man says, "I think I'd rather check them out now and take them home." Saya pikir saya akan membawanya dan meminjamnya pulang. Ya, yeah. The question is, what will the man probably do next? Nah, kali ini kita bisa lihat dari statement the man-nya, apa yang ingin the man lakukan. Ya, apa yang akan laki-laki itu lakukan setelahnya? Apakah dia duduk di library? Atau cari beberapa buku lagi? Atau mengembalikan buku ke rak buku? Atau go to the circulation desk? Pergi ke meja pinjam. Nah, kita bisa lihat dari statement orang kedua bahwa dia mengatakan, saya akan memilih bukunya dan kemudian meminjamnya pulang. Artinya, option A, B, C itu bukan merupakan jawaban, karena dia nggak mau duduk, dia juga nggak mau cari buku lagi, dan dia nggak mau mengembalikan. Jawaban yang tepat adalah yang D, karena apa? Karena go to the circulation desk, artinya adalah setelah dia sudah menemukan bukunya, dia pergi ke circulation desk. Circulation desk itu kalau dibahasakan in bahasa Indonesia adalah meja di mana Anda dan librarian, Anda dan petugas perpus itu bertransaksi untuk meminjam buku. Itu adalah circulation desk. Jadi nggak ada hubungannya dengan sirkulasi udara ya. Circulation desk artinya adalah meja sebagai di mana Anda bisa bertransaksi terkait dengan peminjaman buku. Oke. The last untuk 3W ya. Memprediksi, soal yang memprediksi jawaban where. Menunjukkan apa ini where. Tempat ya, menanyakan tempat. Such as like this. The woman says, "Are you going into the water or are just going to lie there on the sand?" The man says, "I'll be there soon. First, I need to put on a sunscreen." Sunscreen. Ya, jadi Anda bisa lihat. Questionnya adalah, where does this conversation probably take place? Di mana percakapan itu terjadi? Ya, Anda identifikasi dari kata-kata yang ada di sini. Kira-kira di mana? Ada kata water, ada kata sand, pasir, ada kata sunscreen. Apakah itu di salon? Ya, ataukah itu di pantai? Apakah itu di sandbox? Ya, atau yang terakhir outdoor restaurant. Ya, paling tepat untuk menunjukkan kriteria dari clue yang ada di dalam kalimat itu adalah at the beach. So, Anda bisa lihat dari kata water, sand, sunscreen. So, the best answer for this topic is B, at the beach. Oke. Masih lanjut dengan tips selanjutnya. Kita akan membahas 10 tips ya. Kita baru saja membahas terkait berapa ya? 4 tips yang tadi kita bahas. Active and passive sentence ya, kalimat aktif dan pasif. Aktif itu gampang sekali kita identifikasi. Kalimat aktif berarti yang melakukan subjeknya adalah orang. Sedangkan kalimat pasif yang dilakukan ya, artinya yang di atau ter ya. Di situ depannya subjeknya adalah bukan orang, or non-person. Subjek non-orang itu banyak, bisa things. Things itu juga banyak, bisa benda ya, bisa benda lah, tentunya things adalah benda. Oke. Contohnya di sini adalah, did Sally go to the bank this morning? Apakah Sally pergi ke bank pagi ini? The woman says, yes, she did. She opened a new checking account. Ya, dia mau buka rekening baru. Okay, the question is, what does the woman imply? Apa yang dimaksud dari perempuan ini ya? Perempuan, ingat, dia adalah orang dengan speaker two, orang kedua ya, yang berbicara. Okay. She opened a new checking account. Kita bisa lihat di sini. Di atas kalimat ini kalimat aktif atau pasif? Ayo kita identifikasi dari penggunaan subjek. She, subjek ini berupa subjek orang atau non-orang?
person atau non-person. She menunjukkan person, ya. Sehingga ketika kita lihat subjeknya adalah orang, kalimat ini aktif atau pasif? Kalimat aktif, ya. Jadi kita harus mencari justru jawaban di opsinya di sini adalah yang pasif. Ketika kalimat statementnya dalam bentuk aktif, pilihlah jawabannya jangan dalam bentuk aktif juga, tapi pilihlah dalam bentuk pasif. Oke, kita bisa lihat dari at glance itu secara sekilas ya, dari option A sampai D, yang depannya kira-kira bukan orang yang mana? Yang option A depannya Sally, yang B subjeknya juga Sally. Yang D juga subjeknya Sally. Hanya satu-satunya option yang subjeknya non-person adalah C. Apa itu? A new bank account. Rekening baru. So, jawaban yang tepat adalah C. Karena option C di sini pasif. Oke, kalimat statementnya yang menjadi pertanyaan aktif, maka jawabannya dianjurkan adalah pasif. Begitu juga sebaliknya, ketika Anda temui statement yang di depan di atas ini, orang keduanya adalah pasif, carilah yang di opsi di bawahnya ini yang aktif. Oke, so ini adalah tips selanjutnya, menentukan kalimat ini aktif atau pasif, Anda harus lihat dari penggunaan subjek depannya yang digunakan. Oke. Ya, tips selanjutnya, hati-hati dengan penggunaan kata benda yang lebih dari satu. Apa itu maksudnya? Some conversations name more than one noun. Kadang dalam satu percakapan dia ada dua nama yang disebutkan. Contohnya adalah ya, percakapannya seperti ini. The man says, "Do you know who is in the band now?" The woman says, "Yes, I heard that Mara replace Roberts." Ya, saya dengar kalau Mara itu menggantikan Robert. Ingat, Mara menggantikan Robert. Oke, jangan terbalik-balik. Questionnya adalah, what does the woman say about the band? Apa yang the woman says, yang the woman katakan terkait dengan bandnya. Yang E, Robert became a new member. Robert jadi member baru. Nggak ada hubungannya. Robert took Mara's place. Robert mengambil alih posisi Mara. Bukan, justru Mara yang mengambil alih posisi Robert. Apakah yang C, Mara didn't have a place in the band? Mara tidak punya tempat di band? Nggak, bukan ya, nggak ada hubungannya. Option yang paling tepat adalah D, Mara replace di sini menggantikan sama dengan took place, ya. Mara took Robert's place in the band. Mara menggantikan posisi Robert di dalam band tersebut. Oke, nah masih banyak sesi yang lain. Ya, saya cukupkan dulu untuk sampai ke bahasan terkait dengan more than one noun. Nanti kita akan sambung pada the next video. Okay, so thank you everyone. Thank you for joining my class. So we will see for the next section, masih pada part A bagian 1, tetapi dengan lanjutan dari skill atau tips selanjutnya. So see you, thank you, have a nice day.